Wilujeng enjing non aman lah sawarga. Wilujeng enjing Gusti Yesus. Wilujeng enjing Allah Rasul. Nyangaken sembah sujud syukur sim abdi sadaya. Oge nada siapunten samalaing kalepatan. Wah pilih ayah hal-hal anu teu sapagoda sareng pamersa Gusti. Nyuhun hapunten. Nyuhun hapunten abdi-abdi sadaya. Sucikeun kuduskeun abdi sadaya sapuros abdi sadaya layak lumebet ka hadirat Gusti. Sejanyangakeun puji-pujian, sejanyangakeun panghormat, sejanyangakeun ucapan syukur ka Gusti. Hatur nuhun napas kehirupan masih aya di paru-paru abdi sadaya. Anu dijagai dilindungi ku Gusti oge anu diberkahan. Abdi sadaya suka bunga kumargi pitulung-pitulung Gusti ti waktos ka waktos. Hatur nuhun hadirat Gusti aya di tengah-tengah abdi sadaya. Sumangga Gusti lawat aranjeunna nu ngiring ibadah di bumi na sewang-sewangan. Ulah ditinggal hunggul ku Gusti. Kukituna sumangga lumebet ka bumi jamaah Gusti. Ka bumi putra-putra Gusti ku anjeun berkahan aranjeunna sapuras aya sukacita, aya kabagjaan, oge kamasuran kanggo jenengan Gusti. Yen aranjeunna umat Gusti anu diasih ku Gusti. Hatur nuhun. Hatur nuhun Gusti. Hormat kamuliaan kaagungan ku abdi sadaya disangakeun mung kanggo Gusti Yesus anu jumeneng raja kawasanya mulia salalanggengna. Dilebet asmana nu agung abdi sadaya ngadoa haleluya. Amin. Hatur nuhun Gusti ngaberkahan. Lagi sadayana anu di bumi oge anu di sanes studio ya banyak anu di lingkungan gereja. Saksanaos sih orang abdi kan terangnya aya sabaraha keluarga anu ngiringan tapi abdi yakin terpesankan orang sadayana tiasa mengikuti ibadah ieu dengan sungguh-sungguhnya memuji Tuhan ada ngeukeun sadar kana di Gusti pokona mah ibadah dinten ieu nya. Puji Gusti orang beratus dimerdekakeun nya tina kutuk dosa karena Gusti Yesus lungsur ka dunya kanggo nyalametkeun urang sadayana. Urang bari ngidungkeun pujian Putra Allah.
ujian dianya bahwa kawasa iblis pasti alihkan orang sadayana tos jantan putra Allah. Tah kumaha cirina jantan putra Allah teh nya lagi urang teh kedah silih pikanya urang bade milungkeun pujian anu salajengna kudu silih pikanya izin buka maskernya. Benar. Rung Allah
ngaturkeun sabda pangabika Gusti, urang bade ngidungkeun hiji pujian deui dinu bahasa Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, gerakkan kemuliaan-Mu.
Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini, di mana kami dapat berkumpul tempat ini, maupun yang berada di rumah mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Tuhan beri kami kesehatan sehingga kami dapat berkondisi sehat mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami undang Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk berkata dalam hati kami, sehingga apa yang Kau akan firmankan dapat kami mengerti, kami pahami, dan terutama kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki minggu minggu keempat bulan Agustus. Baru saja kemarin tanggal 17 Agustus kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita dari penjajahan. Itu kemerdekaan sebagai bangsa. Tentunya kita juga harus mengingat kemerdekaan yang Tuhan berikan, kemerdekaan kita sebagai manusia yang Tuhan Yesus telah berikan sekitar 2000 tahun lebih dulu di Bukit Golgota, ya, untuk membebaskan kita dari perbudakan Tuhan. Tema di bulan Agustus ini yang diberikan adalah merdeka. Tapi izinkanlah saya untuk menambah sedikit dari tema ini tanpa merubah artinya. Tema yang akan saya bawakan adalah mengisi kemerdekaan. Sebagai bangsa yang merdeka, kita tentu mengucap syukur atas perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita dengan mengorbankan jiwa sehingga kita dapat terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dan itu harus kita syukuri. Bentuk syukur yang kita dapat laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan negara kita. Demikian juga kita sebagai manusia yang Tuhan telah tebus, Tuhan telah merdekakan dari perbudakan dosa, kita juga harus bersyukur dan kita harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan ya hal-hal, tindakan-tindakan kita yang tentunya menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 8 ayat 30-36. Apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan? Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Bentar, pakai mata dulu. Yohanes 8 ayat 30-36. Judul perikop, kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang menarik bagi saya dari perikop ini, ada orang Yahudi banyak ya yang percaya pada Tuhan setelah Tuhan menceritakan firman. Di sini ayat 30 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dari ayat tersebut, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan? Yang pertama adalah ya, kita harus menjadi murid-murid yang benar. Jadi Tuhan tidak hanya menginginkan kita cuma percaya aja. Ya, percaya saja sudah cukup. Ya. Setelah itu ya udah, saya udah percaya kok, nggak perlu lagi saya berbuat apa-apa. Karena Tuhan juga berkata, kalau kamu percaya kamu akan diselamatkan. Kalau kita bacaan ini tadi, ada Tuhan yang ingin lebih ya, kita lakukan lebih ya. Tuhan ingin kita menjadi murid-murid. Kenapa Tuhan kok mengatakan menjadi murid, bukan menjadi hamba atau menjadi sahabat atau menjadi soulmate bahasanya sekarang. Ya. Kita lihat dulu tugas utama murid itu apa sih? Murid tugas utamanya adalah belajar. Nggak ada murid datang ke sekolah itu mau mengajar, nggak ada. Setahu saya dari kecil sampai saya rambutnya agak putih ini, yang saya dengar murid datang ke sekolah tugas utamanya adalah belajar. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, selain kita percaya, kita juga menjadi murid yang benar-benar belajar. Belajarnya dari apa? Karena kita murid Tuhan ya, kita belajarnya dari firman Tuhan. Apa sih yang akan kita dapatkan dari ya tugas kita belajar dari firman Tuhan? Dengan belajar kita akan mendapat, nah ini tadi kita baca di ayat yang ke-32. Apabila kita tetap dalam firman-Ku, kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya. Jadi setelah kita menjadi murid, kita belajar dari firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu kebenaran apa? Di dunia ini banyak kebenaran ya. Ada kebenaran yang banyak terdapat di dunia ini, tapi yang kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan adalah kebenaran yang menyelamatkan dan pasti menyelamatkan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu yang harus kita syukuri. Betul. Ya. Kebenaran apa sih? Kebenaran tentang ajaran-ajaran. Dengan belajar firman Tuhan kita akan memperoleh ajaran-ajaran yang benar. Ajaran tentang Allah yang benar. Dan ajaran tersebut akan menyelamatkan kita. Karena kalau kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya cuma ya tentang karya penyelamatan yang Tuhan, ya dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia ya, melalui karya penebusan Tuhan Yesus di Golgota. Itu inti firman Tuhan di situ. Jadi kalau kita belajar tentang firman Tuhan, ya kita akan diselamatkan. Kemudian yang kedua, ya dari nats yang diberikan, kita akan membaca dari apa yang Tuhan inginkan
kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua adalah Roma 6 ayat 18 sampai ayat 15 sampai 18. Judul perikopnya adalah dua macam perhambaan. Roma 6 ayat 15 sampai 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hal kedua yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan, ya, menjadi hamba yang taat. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tidak ada pilihan lain. Ya. Pilihannya cuma ada dua, hamba dosa dan hamba kebenaran. Ada satu ilustrasi, saya sering mendengar istilah ini dari waktu saya zaman kecil. Saya dengarkan bapak saya sering berkata, kalau kita mengikut Tuhan, kita harus benar-benar. Ya. Saat itu dia memakai ilustrasi seorang yang naik kereta api. Ya, kalau kita naik kereta api kan logikanya semua kaki badan kita ikut masuk ke dalam gerbong dan kita ikut berangkat. Tapi ilustrasi yang dia berikan, kalau kita setengah-setengah, ya satu kaki masuk dalam gerbong, satu kita di rel. Begitu kereta berjalan, ya apa jadinya dengan kaki kita, setengah tubuh kita yang berada di luar gerbong, ya bisa jadi terbentur ke pohon, ke tembok atau terseret di rel sehingga akan hancur. Jadi kita harus menentukan pilihan. Kita mau menjadi hamba yang benar taat, hamba kebenaran yang taat, atau menjadi hamba dosa. Satu lagi ilustrasi, kalau kita berada di tengah-tengah, ya ada seorang yang tidak punya pendirian, ya. Ada dua kelompok yang bermusuhan, berperang, kelompok A dan kelompok B. Dan orang ini tidak bisa menentukan dia mau ikut kelompok A atau kelompok B. Dia maunya di tengah-tengah. Saat perang terjadi, di mana saat itu kedua kubu saling menembak, ya orang yang di tengah-tengah risikonya lebih berat karena dia ditembak dari peluru kubu A maupun kubu B. Jadi angka hancur masih lumayan kalau yang di A aja dia masih bisa berlindung, tapi kalau di tengah-tengah dapat serangan dari dua belah pihak. Jadi itu yang Tuhan kita inginkan. Ya kalau kita mau ikut Tuhan, ya kita tentukan kalau mau jadi hamba kebenaran, ya hamba kebenaran yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan dalam kita mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan. Kita membaca dari Matius 5 ayat 13-16 yang intinya adalah garam dan terang dunia. Ya. Dan yang kedua adalah amanat agung Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Dan yang kedua, melaksanakan amanat agung. Ya, kita baca coba yang di Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Matius 28 ayat 19-20 demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Dan yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau tadi yang dua apa yang Tuhan ingin lakukan itu kaitannya untuk internal kita, tapi yang ketiga ini ya untuk eksternal, jadi kita terapkan ke orang lain. Ya, Tuhan ingin kita menjadi teladan dan memberi dampak bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Tuhan juga pasti tahu bahwa dalam melaksanakan amanat agung tantangannya cukup besar. Makanya Tuhan di sini berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tahu betapa pentingnya tugas ini, dan dia juga mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugas ini banyak tantangan yang akan kita hadapi. Makanya dia berkata, Tuhan, aku akan menyertai kamu. Saya ada ilustrasi ya tentang tingkah laku binatang dalam menghadapi lingkungan supaya dia biar tetap survive. Itu ada tiga sifat ya dari tiga jenis binatang, dan ini berkaitan dengan cara mereka, tingkah laku mereka supaya mereka survive dalam menghadapi lingkungan. Ya, yang pertama bakteri. Ini kebetulan pernah saya sampaikan, jadi saya di ibadah Rabu, kurang tahu setahun atau berapa bulan yang lalu, mungkin untuk mengingatkan staf yang pernah mendengar. Ya, jadi binatang yang pertama adalah bakteri. Ya, kita tahu bakteri adalah binatang bersel satu. Dia mempunyai kemampuan untuk menghadapi lingkungan yang tidak bagus ya, lingkungan yang tidak memungkinkan dia hidup. Dalam kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan dia untuk hidup secara optimal, dia membentuk lapisan seperti lendir untuk melindungi dirinya. Jadi lapisan ini melindungi dirinya dari pengaruh lingkungan yang tidak baik, misalnya dari kekurangan makanan, panas, suhu panas, atau pH yang tidak sesuai. Dia akan membentuk melindungi bentuk selimut, mantel ya, mantel, sehingga tubuhnya terlindungi oleh mantel itu, dan dia akan bisa bertahan hidup di dalam mantel itu walaupun kondisi lingkungan tidak memungkinkan dia untuk hidup secara optimal. Ya, jadi dia akan tidur. Tapi begitu kondisi optimal, mantel ini akan terlepas. Ya, dan dia akan hidup kembali normal. Ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menghadapi lingkungan yang tidak menyenangkan, ya, tentu kita akan hadapi itu. Ya, kita tidak menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya, tetapi waktu kondisi tidak memungkinkan, kondisi menekan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menyembunyikan diri, kita berlindung dalam zona yang nyaman, dan kemudian kita baru muncul setelah lingkungan baik, ya kita baru normal beraktivitas lagi. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah ikan air laut. Ikan yang hidup di air laut. Kita tahu air laut kadar garamnya tinggi, salinitasnya tinggi. Tapi kalau kita memancing ya kita dapat ikan, kita masak tanpa dibumbuin rasanya belum asin kan. Berarti ikan tersebut tidak berubah menjadi asin. Ya karena dia mempunyai mekanisme tubuh, gampangnya jadi dia untuk supaya tubuhnya tidak berubah jadi asin, dia banyak minum tapi
sedikit kencing ya, kencingnya itu sedikit tapi kental, jadi garam, dia keluarkan garam, airnya sedikit yang keluar, jadi coba itu. Jadi dalam lingkungan yang salinitas tinggi, dia tidak berubah, dia tidak memberi dampak ya. Jadi ini juga salah satu contoh kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Memang kelihatan kita melakukan aktivitas sebagai orang percaya. Lingkungan kita, orang lain tahu kita adalah orang percaya. Tetapi kita tidak memberi dampak. Dampak lingkungan kita tidak ada pengaruh, tidak mendapat berkat dari kehadiran kita di lingkungan. Ya, asin tetap asin. Ya. Jadi ya itu. Pokoknya saya sudah selamat, ya udah untuk lingkungan saya, untuk teman-teman saya mau selamat atau enggak, ya itu urusan mereka sendiri. Saya tidak memberi dampak. Ya. Kemudian yang ketiga, ilustrasi yang ketiga adalah jamur penicillium. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin sering dengar kata penisilin ya, antibiotik, itu diambil dari jamur penicillium. Kita akan dapat melihat pertumbuhan dari jamur ini dan dampaknya yang diberikan kalau kita uji dalam cawan Petri. Jadi kalau kita praktek di laboratorium, kita inokulasi, kita tumbuhkan jamur penicillium ini dalam media tertentu, misal media agar. Nanti setelah beberapa hari tumbuh jamur, di antara jamur koloni yang terbentuk, di sekitarnya akan terbentuk lingkaran terang. Jadi di luar lingkaran terang akan tumbuh bakteri atau jamur lain selain penicillium. Ya, karena penicillium ini menghasilkan ya tadi antibakteri ya. Jadi pertumbuhan bakteri lain atau jamur lain akan terhambat. Jadi akan terbentuk lingkaran terang di antara koloni tersebut. Ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan inginkan kehidupan kita sebagai orang percaya memberi dampak. Seperti tadi jamur penicillium memberi dampak bagi lingkungannya menjadi terang atau zona terang. Itu yang Tuhan kita inginkan. Ya, kita menjadi terang dan garam, kita menjadi teladan dan menjadi berkat. Kita bagikan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka tertarik untuk percaya pada Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat, kiranya kita dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga negara surga, kita dapat menjadi teladan dan dapat menjadi dampak yang berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih. Mohon untuk yang bertugas untuk perjamuan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya beri kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk berdoa, untuk merenungkan apa yang telah kita perbuat sepanjang minggu ini. Mungkin selama minggu ini kita telah menyakitkan hati Tuhan, menyakiti hati sama kita. Mari kita mohon ampun pada Tuhan, sehingga kita layak untuk dapat menjadi satu dalam perjamuan dengan Tuhan. Mari kita berdiam diri, kita mohon ampun. Gereja Jemaat Kristus Indonesia menerapkan perjamuan Tuhan diadakan setiap minggu.
Kenapa kita perlu melakukannya setiap minggu? Karena kita tahu bahwa perjamuan Tuhan ini sangat penting artinya. Perjamuan Tuhan mengingatkan kita akan pengorbanan yang Tuhan telah lakukan di Bukit Golgota lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana tubuhnya dicapik-capik dan darahnya dikucurkan untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi kita dapat mengingat tentang pengorbanan yang Tuhan telah lakukan dengan melakukan perjamuan Tuhan. Idealnya malah seharusnya setiap kita menarik nafas kita juga kita mengingat pengorbanan Tuhan. Mari kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita angkat roti, kita berdoa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur sebagai melambang darah Tuhan Yesus yang telah dikucurkan untuk menguji dosa kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui kehidupan yang kami lakukan, kami dapat menjadi terang dan garam, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kami, sehingga banyak jiwa dapat tertarik untuk mengikuti Engkau karena melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga untuk pengorbanan-Mu di Bukit Golgota yang telah menebus dan membebaskan kami dari perbudakan dosa, sehingga kami menjadi orang yang merdeka, menjadi hamba kebenaran dan menjadi murid-murid-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Buka masker dulu. Salam para kesadayana, wilujeng anjing. Oke, anu aya di tempat ieu sareng anu di bumi masing-masing. Urang ayeuna lebet karena saat. Kalau wargi kumargi ayeuna anu di bumi mah tiasa ieu nya ngadugikeun panginten aya sababaraha pokona oge anu kurang dirojong pangodoana deui anjing ieu. Abdi percanten sadayana perguna permasalahan wargi-wargi anu di bumi oge anu di pertempatan oge Gusti Dana berkah aya sababaraha pokok anu radi doakeun ku urang sadayana kanggo kesehatan Bapak Nono anu aya di Tanjung Sari kanggo pelayanan oge Bapak Otang ka Tanjung Sari oge anu sanes-sanesna anu ku urang ya sarempug kanggo didoakeun. Ayo urang tumungkul ka Gusti urang sami-sami ngadeus supados Gusti nyangan Gusti ngaberkahan. Nun Gusti Pangeran anu Maha Agung, Gusti Yesus anu Maha Linuhung, Gusti anu Murdaing alam, Gusti anu salamina masihan kagiatan kesehatan pangabdi sadayana, muga abdi percanten ieu ka asih Gusti sih kurnia Gusti anu dipaparinkeun ka abdi sadayana, dimana sababaraha oge panatalayanan anu ini ieu tiasa kumpul riungan di tempat ieu oge ngau tiasa ngagungkeun ngamuliakeun panjenengan Gusti langkung-langkung we sabda pangandikan Gusti terus dipedar ku baregana Bapak Adi aminyakeun Gusti supados Gusti oge ngaberkahan
anjeunna dianggo ku Gusti non rupi oge padamelan anu dilakukan ku anjeunna sebenarnya janten berkah oge kulawargana putra-putrana sareng bojona oge diberkahan ku Gusti bercanten oge sadayana tiasa diberkahan pergumulan permasalahan persoalan di keluargana oge nyakeun kadampal salira Gusti Yesus wae. Oke habis terkhusus ngadoakeun kanggo kesehatan Bapak Nono anu mana anjeunna kaganggu kesehatanana abdi percanten oge dina enjing-enjing ieu ku Gusti dijamah ku disehatkeun deui secara bihara-bihari deui non rupi kesehatan anu disuhunkeun ku anjeunna supados Gusti wae anu ngarabak anjeunna non rupi panyawat anu aya dina sarirana ku Gusti dijamah disehatkeun di secara bihara-bihari deui abdi percanten panjenengan Gusti pangraksa Gusti teras ngoban teras berkah. Kurnuhun kanggo Bapak Nono oge abdi ngadoa kanggo Ibu Etik anu mana ayeuna oge saurna kanggo kesehatanana abdi nyakeun Gusti sapertos Gusti oge ngajamaah anjeunna nyehatkeun deui secara bihara-bihari deui ngalangkungan naon bae anu ditarekahkeun ku anjeunna ngalangkungan obat-obatan ngalangkungan tuangan abdi percanten oge Gusti Yesus anu nyehatkeun deui secara bihara-bihari deui abdi percanten keluargana masing-masing oge teu aya penularan anu ngaganggu dina salirana masing-masing abdi percanten oge Gusti ngaraksa Gusti nyehatkeun secara bihara-bihari deui. Tur nuhun Gusti Yesus abdi nyakeun oge kanggo kasehatan masing-masing keluarga di gereja Matekarian Pangeran abdi nyakeun Gusti sapertos Gusti oge ngalawat masing-masing keluarga oge aya pergumulan permasalahan persoalan dina keluarga abdi nyakeun langkung kesehatan anu dipaparinkeun ka araranjeunna supados Gusti ngaberkahan Gusti nyehatkeun deui secara bihara-bihari deui anu kanggo kesehatanana. Berkahanna padamelan, berkahan dina sanes kantenna permasalahan persoalan pergumulan dina masing-masing keluarga ku Gusti dijamah, ku Gusti dimakbul, ku Gusti dikabulkeun dina sanes kantenna. Hatur nuhun Pangeran kanggo masing-masing keluarga di GJKI Matekaria. Ya kan oge cepetot-petot ngadoakeun kanggo sepuh-sepuh urang anu mana teu selanjut usia dugi ka ieu waktos oge ku Gusti dipaparin kesehatan umur panjang abdi nyangakeun kanggo Ibu Sarah, abdi nyangakeun kanggo Ibu Ani, abdi nyangakeun oge kanggo Opah Gi, Omah Mei, abdi nyangakeun kanggo Abah Kanda oge Emak Kanda, Pak Wempi, Pak Ahmad oge sanes kantena sepuh-sepuh sadayana anu masih kena dipaparin oge umur panjang kesehatan kanggo dugi ka dinten ieu abdi nyangakeun Gusti sapertos Gusti ngajamah Gusti ngalawat araranjeunna penghiburan oge anu sumping ti Gusti sapertos anjeunna teras-teras ngagungkeun ngamulyakeun panjenengan Gusti oge sadayana tiasa diberkahan ku Gusti. Nun Pangeran nuhun abdi percanten pangraksa pangjaring kanggo sepuh-sepuh abdi sadayana Gusti ngaberkahan Gusti nang tayuna. Nun Pangeran abdi nyangakeun oge kanggo bangsa sareng negara di negeri Indonesia ieu di mana sadayana pergumulan permasalahan di negeri Indonesia ieu teu petot-petot oge seueur pisan pergumulan permasalahan tapi abdi percanten pami Gusti campur panangan di negeri Indonesia ieu abdi percanten aya damai sukacita permasalahan persoalan oge tiasa sirna tiasa diselesaikan abdi nyangakeun kanggo Bapak Presiden Bapak Jokowi oge anu ngatur sanes kantenna di negeri Indonesia ieu abdi percanten supados dipasihan hikmat wibawa anu sumping ti Gusti abdi percanten sadayana jajarana aparat di pangluhurna dugi papanhanatna oge supados aya damai sukacita oge tiasa nyelesaikan non rupi permasalahan persoalan langkung-langkung oge virus corona anu masih merajalela di negeri Indonesia ya berkesanten Gusti ngalangkungan sadayana protokol kesehatan atanapi anjuran-anjuran pemerintah anu dianjurkeun ka abdi sadayana supados tiasa ngalaksanakeun anu ngajantenkeun ieu virus corona tiasa selesai tiasa lalugina laluasa deui kanggo urang-urang sadayana hirup kumelendang di alam dunya ieu. Langkung-langkung oge urang tiasa ibadah saserengan di masing-masing gereja anu mana abdi tiasa sadayana sukacita damai sejahtera kanggo ngagungkeun ngamulyakeun panjenengan Gusti. Hatur nuhun Pangeran abdi percanten oge sadayana permasalahan persoalan di negeri Indonesia tiasa diselesaikan
dengan sukacita damai sejahtera kumargi Gusti Yesus nyarengan. Nun pangeran abdi tepegat-pegat oge kanggo ngadoakeun para gembala di tempat ieu, Bapak Gembala oge jajaranna sanes kantena penata layanan abdi percanten Gusti nyarengan Gusti ngaberkahan oge abdi dedehes ka Gusti supados sadayana tiasa diberkahan ku Gusti tiasa non rupi tarekah-tarekah dina rojongan-rojongan dina sanes kantena Gusti nyarengan Gusti ngaberkahan oge ngadoakeun kanggo para musisi sadayana oge para nonoman anu teras-teras ngadukung ngarojong dina ibadah ieu abdi percanten oge Gusti nyarengan ngaberkahan araranjeunna sanes kanten pergumulan permasalahan oge persoalan non rupi anu direnapan ku aranjeunna kanggo padamelan kanggo rencang hirup oge abdi nyakeun Gusti supados Gusti oge ngaberkahan sadayana jemaat muda-mudi di Gereja Merdeka Raya. Tur nuhun Rama Pangeran abdi nyangakeun oge kanggo sadayana GJKI di seluruh Indonesia ieu bahkan di luar negeri di mana bae ayana abdi percanten oge Gusti teras nyarengan ngaberkahan oge teras masihan motivasi supados sadayana misionaris akan pinaon bae pelayanan sadayana ku Gusti diberkahan ku Gusti didorong supados majantenkeun kamulyaan ka panjenengan Gusti. Hatur nuhun pangeran abdi percanten sanes kanten pergumulan permasalahan persoalan sadayana ku Gusti diberkahan ku Gusti di kabulkeun naon rupi anu dicita-cita ku abdi sadayana. Hatur nuhun pangeran abdi percanten naon rupi nu didoakeun supados dimakul ku Gusti oge di kasihan pertolongan pitulung Gusti anu luar biasa oge sakadap abdi bade masihan seba oge sebagian anu baris didugikeun abdi percanten oge Gusti ngaberkahan Gusti masihan seba anu langkung-langkung deui dina sanes waktos di tempat ieu panjenengan atur nuhun abdi nyangakeun sadayana pergumulan persamalahan kehidupan abdi sadayana nu kadangkala salira Gusti Yesus. Terima panjenengan Gusti Yesus Kristus abdi parangasih dasar syukur haleluya. Amin. Wargi sadayana parantos diberkahan ku pangarita Gusti anu tadi tos dibegikeun ku Bapak Adi. Doa syafaat oge parantos doakeun ku Bapak Mahyudin. Doa syafaat persembahan ya wargi sadayana. Ayeuna urang bade masihan seba upami anu di bumina masing-masing mangga biasa ditempelkeun ya upami pendaftaran bendahara biasa dipasikeun ka bendahara. Urang bade ngidungkeun pujian Putra Allah. Dari
oge anu atos melayani dinten ieu anu doa syafaatna Bapak Yudin. Teras kanggo sabda pangandika Gusti sareng pasamuan atur nuhun ka Bapak Adi tim musik sadayana tim singer nya atur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan oge atur nuhun kanggo operator Bapak Diki nya nu parantos ngulik oge dinten ieu ayeuna mah terus aya teksna di bawahna nya pawargi sadayana janten kesulitan upami teu apal kana lirik laguna nya Gusti Yesus ngaberkahan kanggo bewara salam doa berkah mangga abdi nyengakeun ka Bapak Gembala. Bapak Regi sadaya nuhun ibadah parantos rengseh nuhun Bapak Adi aya tilu perkawis tadi urang diberkahan ku pangandika Gusti janten murid anu teras jugemakeun diajar ka guruna janten hamba anu satia dina hal bebeneran ngalaksanakeun timbalanana sareng urang kada janten barokah dina sanes kanten. Hatur nuhun pisan Gusti ngaberkahan ka urang-urang sadaya nuhun kanggo sanes kanten dilampahkeun dipidamel ku urang sadaya. Bapak Ibu sareng wargi sadaya mangga urang tumungkul urang sesarengan nun pangeran anu Rahman Rahim Gusti anu ku abdi sari dibakti dilebet asmana Gusti Yesus. Saweneung rasa ketika pangahan upami ajen parantos nyarengan parantos nungtun uyun dugikeun ka abdi sadaya yang sedaya ibadah. Bo abdi-abdi anu ngalakuan ibadah di tempat-tempatan semawana kulawarga jamaah Gusti anu masih aya mancoy di bumi sewang-sewangan dina Jum. Nuhun Gusti berkahan. Berkahan rumah tanggana, berkahan usahana, berkahan pada melanana sadaya, berkahan perkuliahanana, berkahan masa depan aranjeunna, berkahan sanes kanten anu janten pergumulanana. Bang balu hirupna ku Gusti diangkat, dimerdekakeun sakumaha anjeun terus ngamerdekakeun abdi tina pangongku dosa. Hatur nuhun aya urang mulang mugi rahmat barokah ti rahma tur kaselamatan di lebet Gusti Yesus panglipuran roh suci nyarengan urang sadaya ti bangkit kiwari dugikeun ka mantena sumping anu kadua kalina. Haleluya, haleluya, amin. Urang turunkeun pujian kalayan Rangga Pasangan. Halo Kang Ajat, sehat di Marasnya. Black and white. Halo Helen, ada Neng, Tini, Dede, Densus, anak. Halo Ibu, apa kabar sehatnya Bu? Bu Ajat, sehat ya? Puji Tuhan Om, sehat semua Om. Salam buat semuanya Om, buat Tante. Gitu, dia ada di tengah kembang. Bohongan ya. Dila, Helen, Teti. Halo Bangkam, Dila, Ibu Maria. Berkati. God bless. Elhana teh nyumput. Lagi makan enak, makanya nggak dikasih lihat. Oh iya Pak Ajat. Halo Deh. Tante Dede. Ya, Bu Dede. Kapan atau kita kumpul lagi?
Ayo besok. Amin. Ayo. Gusti Yesus ngeberkahan sadayana. Ya, Yanti, thank you buat pelayanannya. Kita kayaknya nggak mau turun ya dari sujud terus lagi. Jaga semua firman Tuhan Pak Adi.